Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Video kali ini kelanjutannya dari video kemarin. Bagi kalian yang lagi menjalankan LDR, pria Maroko, doi kalian itu tinggal di kota, tonton dulu videonya yang ini, yang kemarin. Bagi kalian yang belum nonton, nah sekarang aku mau jelasin kehidupan pria Maroko di desa bagaimana, dan juga gimana sih suasana desa di Maroko itu seperti apa ya. Kalian pasti kepo. Yang pertama ini aku akan jelaskan gimana sih kehidupan pria Maroko di desa. Pria Maroko yang hidup di desa itu rata-rata mereka punya kehidupan yang keras, karena mereka itu harus membantu orang tua sejak kecil ya, dari kecil, dari remaja itu harus membantu orang tuanya, misalkan menjaga ternak sapi ataupun domba, harus ikut bertani. Biasanya kalau musim zerak, musim bertanam zerak gandum itu ya, ikut juga pada musim dingin. Dan juga ketika panen buah zaitun pada musim dingin itu biasanya harus ikut. Dan juga pria Maroko di desa ini mereka lebih disiplin dan tidak pemalas ya, karena memang kehidupan yang keras tadi, harus membantu orang tuanya. Selain menjadi peternak, pria Maroko juga ada yang bertani sayuran, bertani buah-buahan ya, selain zerak dengan zaitun tadi itu. Ada juga yang jualan di pasar tradisional di desa juga ada. Aku melihat kok anak-anak muda ya kayak umur 20-an ke atas itu yang mereka jualan di pasar tradisional, jualan sayuran, buah-buahan. Ada juga yang dorong gerobak gitu, tapi yang dorong memang bukan dia gitu ya. Kuda ataupun keledai. Nah gitu, biasanya barang-barangnya itu diantar ke kota gitu, nanti jualannya di kota gitu. Kota yang terdekat ya dari desa tersebut, misalkan desa yang dekat dari Khamisat ini, desa Et Abu sama Et Telha ya. Nah mereka tuh biasanya jualan sayuran ataupun buah-buahan itu dari desa itu sampai ke kota Khamisat. Ya jaraknya sih nggak begitu jauh ya kalau naik mobil sih, tapi kalau naik gerobak, gerobak itu gerobak yang di itulah guys, yang ngangkut itu kuda ataupun keledai ya, cukup jauh ya. Dan sebagian pria Maroko yang dari desa itu juga ada yang bekerja di kota. Kebanyakan sih kerjaannya serabutan ya, entah jadi pelayan di kafe ataupun pelayan di restoran ya, serabutan gitu. Kenapa? Karena memang kebanyakan pemuda-pemuda di desa itu mereka itu tidak mau meneruskan sekolahnya gitu ya. Ada yang cuma tamatan SD, bahkan ada yang nggak tamat SD gitu, karena nggak mau belajar di sekolah. Padahal sekolah-sekolah negeri di Maroko tuh gratis ya. Anakku aja aku masukin di sekolah negeri TK. Di sekolahnya itu ada TK-nya, dan anakku masih 4 tahun sih sebenarnya. Ya aku masukin itu karena gratis sekolah-sekolah di sini itu. Tapi ya gitu, pola pikir pria Maroko itu sangat nggak mau maju gitu loh guys. Hampir sama ya dengan pria-pria di Indonesia juga yang dari desa ya, nggak mau sekolah. Jadi opini aku, pria Maroko yang ada di desa itu dengan pria Indonesia yang ada di desa itu pola pikirnya ya hampir sama ya, 11-12, nggak mau melanjutkan sekolah gitu, malas belajar, lebih baik bekerja daripada sekolah gitu kan ya. Tapi memang bedanya kalau di Indonesia mungkin bayar ya sekolah negerinya, karena dulu aku sekolah negeri SD juga bayar dulu. Meskipun negeri bayar SPP per bulannya gitu. Kalau di sini gratis guys, gratis sekolahnya. Alhamdulillah. Tapi ya gitu, nggak mau belajar orang sini tuh. Jadi ketika sudah dewasa ataupun remaja, dia mau kerja, ya kerjanya serabutan. Tapi memang ada pria-pria Maroko yang pola pikirnya bagus, dia mau maju, dia lulusin sekolahnya ya. Ada yang tamatan cuma SMA, tapi itu bagus gitu ya, daripada tamatan SD gitu loh. Lalu desa di Maroko itu seperti apa? Apakah sama dengan desa di Indonesia? Kalau aku kasih contoh itu desa dekat Khamisat sini aja ya. Jadi desanya itu rumahnya jarang-jarang ya. Ya beda dengan desa tempat
bapakku dilahirkan ya, padat rumahnya. Dan juga desa di sini itu rumah plus halamannya luas, ada kebunnya, ada sawahnya, tapi di malam hari gelap, ya gelap gulita. Aku punya insiden ya, kena insiden maksudnya itu jatuh guys, ketika mau pulang itu kan habis maghrib mau pulang, gelap gulita di desa itu, dan kakiku kesleo jatuh itu. Akhirnya ke dokter, benerin tulang di kaki itu. Dan juga di desa itu dingin ya, ketika musim dingin sangat dingin, tapi saat musim semi itu Masya Allah, pemandangan desa itu indah luar biasa ya. Contohnya aja desa di dekat Khemiset sini ya, aku udah sering kok ke desa Etelha ataupun ke Et Abu gitu. Kalau musim semi itu indah banget. Tapi guys, rumah-rumah di desa itu kan kota-kota kayak gitu ya, kecil-kecil. Mereka hanya punya WC, nggak punya kamar mandi. Nah, terus mereka mandi di mana? Jadi orang desa itu aku perhatikan memang mereka itu jarang mandi. Kalau mandi itu mereka ke hamam. Entah hamamnya ada di desa atau mereka ke kota. Karena memang kalau di kota itu ya cukup banyak hamam guys, tempat mandi, tempat pemandian umum ya, hamam itu. Di Khemiset aja banyak gitu hamam. Kadang juga sepupunya suami itu setelah dari hamam dia itu berkunjung ke rumah gitu. Jujur, kalau aku tinggal di desa, aku nggak bisa guys tinggal di desa yang rumahnya cuma ada WC-nya. Karena memang kamar mandi itu paling esensial ya. Orang Indonesia butuh mandi gitu kan. Kita sering mandi setiap hari gitu loh. Lagi musim panas gitu. Kalau musim dingin oke lah ya. Aku biasanya mandinya juga nggak tiap hari. Karena memang nggak boleh bikin kulit. Itu kalau musim dingin itu kalau lama-lama di air, kita selalu kena air itu nggak bagus kulit kita guys. Juga di desa itu nggak ada salon. Beauty salon nggak ada kafe, makanya orang pria-pria Maroko, orang desa di Maroko itu khususnya pria-pria itu nongkrong di kafe lama-lama, karena di desa nggak ada kafe, nggak ada bank juga, cuma ada sekolahnya aja cuma ada TK, SD gitu. Kalau mereka anak-anak remaja itu mau sekolah, ya mereka harus ke kota terdekat kayak kota Khemiset ini ada sekolah SMP, SMA gitu. Kalau mau kuliah nggak ada di Khemiset. Di Khemiset itu nggak ada universitas. Adanya di Kenitra. Selain itu aku juga mau kasih lihat kalian ya, menjelaskan bagaimana desa yang lain yang lebih pelosok dari itu. Nah, ada desa-desa yang di pegunungan kayak Pegunungan Atlas, Atlas Tengah, Pegunungan Rif. Itu ada cukup banyak desa di sana. Dan kehidupan di sana itu sangat-sangat tradisional, lebih tradisional daripada desa di sini, desa dekat Khemiset sini ya. Yang aku lihat itu kan rumahnya itu kayak terasering gitu ya guys ya, ada rumah namanya aja gunung ya guys, pegunungan. Rumahnya kotak-kotak gitu. Dan aku lihat juga gambarnya itu ada wanita ngambil kayu gitu, karena memang mereka masaknya pakai kayu gitu. Beda dengan orang desa di sini. Orang desa di sini kalau masak sudah pakai kompor gas. Sudah cukup modern, dan juga nyucinya pakai mesin cuci di sini tuh. Orang desa loh guys, nyucinya pakai mesin cuci di sini tuh. Tapi kalau di pelosok itu aku juga nggak tahu ya guys. Oh iya guys, selama aku jalan-jalan di desa kayak di desa Et Abu, Etelha itu aku nggak denger azan. Cuma di kota aja ya aku denger azan. Jadi setiap aku jalan-jalan ke desa itu selalu pasang alarm, takutnya kebablasan kan ya. Tapi yang aku lihat di gambar itu desanya itu ada masjidnya gitu ya. Ya mungkin aja mereka juga denger azan gitu seperti di kota, karena memang sangat-sangat pelosok di sana itu di desa-desa pegunungan. Kalau misalkan kalian kenal doi kalian orangnya itu dari desa, misalkan mau nikah dengan kalian gitu, apa kalian mampu tinggal di desa seperti itu gitu. Aku memang pernah tinggal di desa di Indonesia ya, di Bangsalsari, desa kelahirannya bapakku. Tapi itu kan sudah cukup modern, ada minimarket gitu loh. Kalau desa di pelosok kayak gitu
nggak ada di minimarket guys. Nggak ada, adanya pasar tradisional. Beli baju pun di pasar tradisional gitu loh. Apa kalian sanggup tinggal dengan kehidupan yang seperti itu gitu, kalau misalkan kalian diajak nikah dengan pria Maroko yang dari desa gitu loh? Jujur aku juga kalau tinggal di desa, misalnya ini suami aku ya, suami aku tuh suka dia tuh dengan suasana desa, dia tuh pingin eh, tinggal di desa suatu hari nanti insya Allah katanya. Aku masih pikir-pikir guys. Kenapa? Karena di desa tuh gelap. Gelap. Terus banyak anjing ya. Rawan juga pencurian. Kalau nggak punya anjing pasti kena curi guys itu. Terus juga aku bilang ke suami, ya bangun kamar mandi gitu, jangan cuma WC gitu. Aku nggak bisa tinggal di rumah cuma ada WC gitu. Oh iya tentu nanti akan aku bangunkan gitu kamar mandi insya Allah gitu ya. Sampai kelupaan guys, desa di Sahara ya, kayaknya ada yang tanya tentang Sahara, desa apa kota. Di Sahara itu ada kota, ada juga kota, tapi kotanya memang nggak sebesar kota Meknes ataupun kota Rabat gitu ya. Ya kota ada gitu, tapi lebih banyak desanya. Dan di Sahara itu kalau musim panas luar biasa panasnya gitu. Kalau kalian nikah dengan orang Maroko yang tinggal di Sahara, apa kalian mampu tinggal di sana apalagi saat musim panas? Aku aja yang tinggal di Khemiset ini saat musim panas, waduh itu luar biasa. Kepanasan kayak di oven, apalagi di Sahara gitu. Pikir-pikir lagi guys, kalau masalah air itu alhamdulillah lancar air di Maroko ya. Nggak mati-mati gitu loh saluran airnya. Ya kadang mati tapi karena diperbaiki dari pusat gitu, tapi nggak terus-terusan nggak ada air gitu, nggak. Kalau di kota itu alhamdulillah airnya lancar gitu. Jadi seperti itu guys suasana di desa, dan juga kehidupan pria Maroko seperti apa di desa. Ya kalian sudah bisa berimajinasi ya. Jadi kalau kalian itu diajak nikah dengan pria Maroko yang dari desa, entah itu desanya itu antara dua kota seperti desa di sini tuh kayak desa Et Abu itu di tengah-tengah kota antara kota Kemisa dengan kota Tiflat gitu. Ada yang desa yang di pelosok gunung, Gunung Atlas, Atlas Tengah, Pegunungan Rif. Ada desa yang di Sahara itu. Apa kalian mampu tinggal dengan suasana yang seperti itu, keadaannya seperti itu? Sedangkan di Indonesia kan kita sudah cukup modern gitu loh, tinggal di kota. Jangankan di kota, kayak di kabupaten aja lah ya ada minimarket gitu. Sudah cukup modern orang-orangnya. Aku sudahin ya guys ya, kayaknya sudah kepanjangan ceritaku ini. Ya semoga bermanfaat video kali ini. Thank you for watching. Bagi kalian yang baru datang di channelku, jangan lupa subscribe dan like videonya, dan juga share videonya supaya orang Indonesia yang lain tahu tentang keadaan desa di Maroko ataupun orang Maroko, kehidupan orang Maroko di desa itu seperti apa. Oke, thank you for watching and see you on the next video. Bye.